Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anis tentang yang keempat, syarat-syarat penyembelihan. 1. Menyebut dengan nama Allah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagai berikut. Mazhab Hanafi, Imam Al-Aladin Al-Samarkandi berkata, adapun syarat-syarat kehalalan dalam penyembelihan diantaranya adalah membaca basmalah saat menyembelihnya. Mazhab Maliki, Imam Sahnu berkata kepada Imam Ibnu Al-Qasim, aku bertanya, bagaimana bacaan basmalah ketika menyembelih menurut Malik? Beliau menjawab bahwa Imam Malik berkata, Bismillah wallahu akbar. Aku bertanya, apakah Imam Malik memakruhkan membaca sholawat terhadap Rasulullah setelah membaca basmalah, atau membaca Muhammad Rasulullah setelah membaca basmalah ketika menyembelih? Beliau menjawab, aku belum pernah mendengar dari Imam Malik sedikit pun tentang itu. Dalam hal menyembelih tidak disebut kecuali nama Allah saja. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, dan membaca atas sembelihan, jika ada zikir tambahan, maka itu lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya penambahan beserta bacaan basmalah ketika menyembelih, berupa bacaan salawat sallallahu alaihi Rasulullah. Bahkan aku menyukai hal itu dilakukannya. Aku menyukai seseorang memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, karena zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bacaan salawat kepada nabinya merupakan bentuk imam dan ibadah kepada Allah, yang insya Allah orang melakukannya akan mendapat pahala. 2. Penyembelihan hewan tersebut bisa dikuasai dengan memotong hulkum, dan mari sekiranya kehidupan hewan itu masih hayat mustakira dengan menggunakan sesuatu yang melukai yang bukan kuku dan tulang. Tentang spesifikasi penyembelihan, para ulama fikih sepakat bahwa penyembelihan yang dapat menjadikan halal hewan sembelihan adalah yang dapat memutuskan dua urat leher, tenggorokan, dan kerongkongannya. Mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik dalam ini adalah wajib terputusnya dua urat leher dan tenggorokannya. Kurang dari itu tidak sah. Dan B, pendapat lainnya mengatakan harus empat-empatnya. Dan C, yang lain berpendapat cukup dua urat leher saja. Tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Imam Malik tentang disyaratkan terputusnya dua urat leher, yaitu harus terpenuhi keduanya. Adapun tentang syarat terputusnya tenggorokan terdapat perbedaan pendapat. 1. Menurut pendapat yang mewajibkannya, ada yang mengatakan seluruhnya dan yang lain mengatakan sebagian besarnya saja. 2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat yang wajib dalam penyembelihan adalah terputusnya 3 dari 4 bagian tanpa ditentukan. 3. Imam Syafi'i berpendapat yang wajib adalah terputusnya kerongkongan dan tenggorokan saja. 5. Tata cara penyembelihan. Adapun penyembelihan yang dapat dilakukan adalah mempunyai dua kemungkinan, antara lain 1. Yang A, binatang yang dapat disembelih melalui lehernya, maka haruslah dilakukan penyembelihannya melalui leher tersebut. Dan B, binatang yang tidak dapat disembelih melalui lehernya, maka dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan penyembelihan dengan cara yang paling bisa dilakukan, seperti dengan penembakan atau memanahnya. 6.
Orang yang penyembelihan disarankan seorang muslim atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Menurut syarah ada 3 kelompok yang boleh dan tidak boleh dalam penyembelihan. A. Kelompok yang disepakati oleh penyembeli. Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembeli itu ada 5 syarat. 1. Islam. 2. Laki-laki. 3. baligh. 4. Berakal sehat. 5. Tidak menyia-nyiakan salat. B. Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembeli. Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembeli atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang yang musyrik, penyembah berhala. Dan C. Kelompok yang diperselisihkan antara oleh penyembeli atau tidak. Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang yang berikut ini. 1. Ahli kitab. 2. Orang majusi. 3. Penyembah berhala. 4. Orang perempuan. 5. Anak kecil. 6. Orang gila. 7. Orang mabuk. 8. Orang yang menyia-nyiakan sholat. 9. Pencuri. 10. Pengasap atau orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 7. Alat sembelihan. Ijma ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu, dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah dan memutuskan urat leher boleh dipakai untuk menyembeli. Dan segala sesuatu yang tajam dan dapat memotong boleh dipergunakan untuk menyembeli kecuali gigi, tulang, kuku manusia atau hewan lainnya. Tidak sah menyembeli dengan 3 benda ini, baik ia masih melekat atau lebih terpisah dari jasad. Proses penyembelihan hewan yang dapat dikendalikan masyarakat syaratkan harus memutus saluran pernafasan dan saluran makanan. Praktis seperti ini merupakan cara penyembelihan dalam kondisi normal. 8. Hikmah penyembelihan. Di antaranya ialah 1. Mendapat keridahan dari Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya. 2. Memudahkan dan mempercepatkan hewan tersebut mati. 3. Menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi dan berkhasiat. 4. Menghindari diri dari penyakit pada hewan tersebut dan membuang dan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. Darah merupakan najis yang kotor, memiliki unsur-unsur penyakit yang dapat membahayakan manusia. 5. Hewan halal yang mati tanpa disembelih adalah bangkai yang diharamkan memakannya. B. Kajian umum yang mengenai hukum Islam. 1. Pengertian hukum Islam, syariat Islam. Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada 2 nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariat dan fikih. 2. Tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari 2 segi, yakni segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulullah, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi pembuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah pertama untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, dan yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah dariyat, hajiyat, dan tasiniyat. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. 3. Ciri-ciri hukum Islam berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan dapat ditentukan. Ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut. 1. Hukum Islam adalah bagian dan
bersumber yang erat dari ajaran agama Islam. 2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat tidak dapat dicerai pisahkan dengan imam dan kesusilaan atau akhlak Islam. 3. Hukum Islam mempunyai kunci yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nasah-nasah yang bersifat umum. 4. Hukum Islam terdiri dari atas 2 bidang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas.